Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersuci wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum para pemirsa dan para pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali di salah satu layanan live interaktif Fatwa TV dalam program Menjaga Iman yang akan diampu oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafidhallahu Ta'ala, yang beliau merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan Alhamdulillah, insya Allah dalam 1 jam ke depan kita seperti biasa membuka kesempatan bagi siapapun Anda untuk dapat berpartisipasi dalam layanan telepon kami, tentunya di nomor layanan kami di 0331 544 6087 atau melalui WhatsApp call kami di 0821 706087. Baik, dan Alhamdulillah kita telah tersambung dengan Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafidhallahu Ta'ala yang saat ini beliau berada di Maros, Ustaz ya. Assalamualaikum, Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar di Maros, Ustaz? Alhamdulillah, kemarin baru hujan sedikit, tapi kita menunggu hujan yang lebih lebat lagi. Allahumma amin. Sama berarti seperti di Jember, Ustaz. Baru kemarin turun hujan juga, Ustaz. Allahumma barik, Ustaz. Masya Allah. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Terima kasih Ustadz telah bersedia membersamai kita dalam 1 jam ke depan. Dan para pemirsa dan para pendengar, tentu ini adalah sebuah momentum yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Anda dapat menanyakan tentang berbagai persoalan agama, tentunya terkhusus tentang dengan keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah, keimanan dengan Nabi, dan apapun itu terkait dengan akidah. Insya Allah Ustadz akan berusaha untuk menjawab apa yang akan dipertanyakan oleh para pemirsa dan para pendengar. Baik, tidak lupa juga para pemirsa dan para pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, tidak lupa kami menyapa para pendengar yang mendengarkan siaran ini melalui berbagai radio yang aktif tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia (RTVC). Di antaranya Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sagwe FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tuha FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Mas FM Seragen. Dan Mas FM Seragen tadi menjadi bagian radio-radio yang merilai pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan ahlan wa sahlan para pendengar dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan kali ini Allah memberikan afiat dan kesehatan kepada para pendengar dimanapun Anda berada. Allahumma amin. Baik, seperti biasa pula sebelum kita membacakan pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami dan juga membuka peluang untuk para pemirsa dan pendengar untuk melayangkan pertanyaan melalui layanan telepon kami, tentunya kita akan mendengarkan untayan nasihat pembuka dari guru kita Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafidhallahu Ta'ala. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Pemirsa Fatwa TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan tentunya nikmat iman dan nikmat Islam adalah nikmat terbesar yang kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah selalu menjaga keimanan kita. Dan doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Maka tentunya tema menjaga iman ini ya adalah penting untuk selalu kita perhatikan. Dan juga memang ya hampir setiap zikir yang kita baca dalam keseharian kita
tujuannya adalah agar iman kita ini selalu terjaga. Makanya selalu ya ada di situ kalimat tahlil la ilaha illallah, permintaan tolong kepada Allah, bismillah tawakkalna 'ala Allah, permintaan perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini semua tentunya ya dalam rangka agar hubungan kita kepada Allah tidak terputus ya, terus menerus. Di antara doa zikir pagi, ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai zat yang maha hidup yang terus menerus mengurus makhluknya, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki segala urusanku dan jangan membiarkan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun sekejap mata. Jadi kita butuh kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Dan juga ya kita merasakan kemarau yang panjang, sebagian daerah sudah mulai kesulitan air. Ya ini semua adalah peringatan juga dari Allah Azza wa Jalla agar kita banyak beristighfar, banyak bertaubat kepada Allah. Ya. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Aku katakan kepada kaumku, mintalah ampun kepada Allah. Innahu kana ghaffara, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Kita semua sering berbuat dosa siang dan malam dan Allah mengampuni semua dosa. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fastaghfiruni aghfir lakum." Dalam hadits qudsi Allah mengatakan, mintalah ampun kepadaku maka aku akan ampuni kalian. Dengan banyak istighfar maka Allah akan menurunkan hujan yang deras. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dan tentunya kita bukan hanya bersandar dengan fenomena alam yang menganggap ini hal yang biasa, kemarau yang panjang. Tapi kita kembalikan kepada dosa-dosa kita. Karena di antara sebab terhalangnya hujan dari langit adalah dosa-dosa yang dilakukan oleh Bani Adam. Bahkan dalam satu hadis disebutkan, laulal bahaim lam yuntaru. Seandainya bukan karena binatang ternak, sungguh mereka tidak akan diberi hujan. Maka kita perbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kekeringan ini segera berakhir dan semoga Allah menurunkan hujan rahmat, hujan yang berkah, bukan hujan yang menyebabkan banjir dan bencana. Barakallahu fikum. Masya Allah, Wafiq, barakallahu Ustaz. Terima kasih atas untayan nasihat pembukanya. Semoga dengan itu para pendengar dan pemirsa dapat kembali memperbanyak syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik Ustaz, kami izin untuk membacakan pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami Ustaz. Pertanyaan pertama. Oh baik Ustaz. Alhamdulillah telah tersambung ternyata Ustaz dengan kita penelpon pertama. Ya. Ibu Ocha dari Batam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Baik Ibu Ocha, kami persilakan untuk pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz dan semua pemirsa Fatwa TV di mana berada. Begini Ustaz, yang ingin saya tanyakan tentang sembelihan yang haram. Saya sudah mengerti kalau sembelihan tersebut, kalau disembelih dengan nama selain bukan nama Allah, berarti itu haram ya Ustadz ya. Iya. Nah misalnya begini, kan ada kegiatan yang tidak syar'i gitu, dan diadakan sembelihan. Orang Muslim ini kan menyembelih dengan menyebut nama Allah, tapi kan tidak diperuntukkan untuk acara yang tidak syar'i gitu. Itu apakah termasuk sembelihan yang diharamkan atau bagaimana gitu? Misalnya ya sembelihannya untuk acara Maulid Nabi gitu. Nah itu termasuk sembelihan yang bagaimana gitu Ustadz? Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakumullahu khair wa barakallahu fiik. Baik, barakallah Ibu. Ya, semoga Ibu yang bertanya juga dan semua pemirsa senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Pembahasan ini sudah pernah dikeluarkan oleh Dewan Fatwa, yaitu tentang hukum memakan makanan yang dibuat untuk acara-acara yang tidak syar'i. Maka tentunya semua yang disembelih untuk selain Allah, dipersembahkan untuk selain Allah, untuk jin, untuk setan, atau untuk disedekahkan kepada gunung, kepada laut. Nah ini jelas ya adalah sembelihan-sembelihan yang tidak boleh dimakan karena ini adalah sembelihan yang diperuntukkan untuk selain Allah dan orang yang melakukannya adalah
orang yang melakukan syirik besar yang mengeluarkan seorang dari agama Islam. Karena di antara contoh syirik besar adalah dzabhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Adapun ya sembelihan yang disebut nama Allah pada sembelihan tersebut, maka tetap halal meskipun untuk acara yang tidak syar'i, ya. Karena tentunya zat makanan tersebut tidak haram, ya, dan juga ketika disembelih juga disembelih atas nama Allah Azza wa Jalla dan tujuannya untuk dimakan oleh kaum muslimin. Jadi pendapat yang lebih kuat adalah tentunya tidak menjadi haram makanan yang disembelih atas nama Allah meskipun diperuntukkan untuk acara yang tidak syar'i. Namun tentunya yang lebih penting untuk kita perhatikan, ya, meskipun juga ada khilaf di antara para ulama kita, sebagian mengatakan tidak boleh maka, tapi yang dipahami maksudnya adalah kita tidak boleh mendukung dan menghadiri acara tersebut. Adapun jika makanan itu dibawa ke rumah kita tanpa kita minta, maka yang paling pertama kita ingatkan kepada saudara kita yang membawakan makanan tadi, ya, baik itu sembelih ataupun bukan, ya, itu tetap halal selama zat makanannya bukan babi, bukan khamr, ya. Maka itu tidak menjadi haram karena diperuntukkan untuk acara yang tidak syar'i. Jadi yang dimaksud disembelih untuk selain Allah itu yang disembelih untuk jin, untuk laut, untuk pohon, ya. Yang mana itu adalah perbuatan syirik besar. Jadi boleh seorang makan, dan tadi yang paling penting ketika kita dibawakan makanan tersebut, kita menasehati, ya, orang yang bawakan bahwasanya apa yang Anda lakukan ini adalah perbuatan yang tidak diperintahkan oleh Nabi SAW, tidak ada contohnya, dan tidak, kalau kita juga ingin memberikan kepada yang lain, tidak ingin memakan, maka itu lebih selamat. Tapi tentunya kalau kita buang makanan tadi, ya, menjadi mubadzir, dan itu yang tentunya tidak benar, ya, kalau kemudian disia-siakan, karena masalahnya bukan pada makanannya tapi perayaannya atau acara yang tidak syar'i tadi yang menjadi masalah. Jadi itu tidak termasuk sembelihan yang haram dimakan jika tetap disembelih atas nama Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz wa barakallahu fiik atas jawabannya, semoga dapat difahami oleh Ibu Ocha tadi di Batam. Allahumma barik Ustaz. Baik, berlanjut ke pertanyaan yang masuk di meja redaksi kami Ustaz. Ini datang dari Kota Surakarta, dari saudara Rizky Nur Ustaz. Bismillah, afwan Ustaz, salahkah ana menolak tinggal di rumah pemberian mertua? Ana kecewa dengan sikap ibu mertua. Ana izin sama suami supaya rumah itu diruqyah terlebih dahulu, tapi suami tidak mengizinkan. Ternyata ibu mertua minta tolong sama dukun. Qadarullah, ana sudah 2 bulan sakit non medis karena terkadang terkena gangguan jin di rumah itu. Suami juga tidak mau menemani karena disuruh mertua tinggal di rumah itu. Bahkan anaknya mau ketemu saja saya harus mohon-mohon minta waktunya. Mohon pencerahannya Ustadz. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Ya, tentunya masalah seperti ini adalah kita berusaha untuk bagaimana bernegosiasi dengan baik dengan mertua, dengan suami, ya. Dan sebenarnya, ya, tidak perlu izin untuk meruqyah karena cukup kita membacakan surat Al-Baqarah di rumah tersebut, ya. Kalau kita pikir maka tidak mungkin, ya, suaminya atau mertuanya, kalau dia bukan muslim maka, ya, lain cerita. Tapi kalau dia seorang muslim maka saya pikir tidak mungkin dia melarang untuk mengaji di rumah tersebut. Jadi meruqyah rumah itu bukan ritual tertentu yang sangat ribet, ya. Tapi cukup sekedar membacakan surat Al-Baqarah, ya, terutama kalau kita baca sendiri. Sebagian ulama kita mengatakan meskipun dengan murattal itu juga baik dan akan berpengaruh baik. Dan tentunya yang lebih baik adalah kita baca surat Al-Baqarah. Jadi tidak perlu terlalu ribet, ya, izin dulu atau bagaimana. Ketika kita masuk ke rumah tersebut, pertama kita baca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, ya. Kemudian rutinkan zikir pagi petang, terutama bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, baca 3 kali. Ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu kita baca pagi petang.
maka ini semua akan melindungi kita dari semua keburukan jin dan manusia dan semua makhluk. Kemudian ya kalau kita ingin meruqyah rumah kita tidak perlu izin ke siapa-siapa, kita buka Al-Qur'an, kita baca surat Al-Baqarah ya, atau kita putar murattal, maka itu akan sangat bermanfaat, jin-jin akan keluar dan setan tidak akan masuk ke rumah tersebut karena surat Al-Baqarah ini adalah surat yang tidak mampu dilawan oleh tukang-tukang sihir. Dan tentunya ini sudah cukup ya kalau kita lakukan, tidak perlu izin, dan juga kita meruqyah diri kita sendiri dengan doa-doa tadi. Jadi kalau memang tidak ada yang perlu ditakuti dari rumah tersebut kecuali karena khawatir ada jin di situ, ya ketahuilah bahwasanya mereka adalah makhluk yang lemah, mereka takut kepada manusia, dan kalau kita membaca surat Al-Baqarah mereka akan keluar dari rumah tersebut. Dan kalau kita membentengi diri kita dengan zikir pagi, zikir petang, dengan tentunya merenungi, menghayati makna-maknanya, maka tidak akan ada yang bisa membahayakan kita dari langit dan di bumi dan dari kejahatan semua makhluk. Maka yang penting adalah bagaimana kita membentengi diri kita, bukan menghindar dari rumah tertentu yang kita khawatir di situ ada jinnya atau ada apa. Karena sangat mudah sebenarnya untuk mengusir mereka dengan cara membaca surat Al-Baqarah tadi dan membentengi diri kita dengan zikir-zikir. Juga jika di rumah tersebut ada gambar-gambar makhluk hidup yang dipajang, maka kita turunkan, karena malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada gambar makhluk hidup yang dipajang. Juga ada anjing di rumah tersebut. Ya, kalau semua benda-benda yang mengundang setan dan juga mengakibatkan malaikat tidak masuk sudah kita keluarkan, kemudian rumah kita bacakan surah Al-Baqarah, kita sholat di rumah tersebut, ya terutama wanita, karena wanita lebih afdal sholat di rumahnya. Ya selama rumah itu dipenuhi dengan ibadah, dengan zikir, dengan baca Al-Quran, maka setan jin tidak akan betah tinggal di rumah tersebut. Barakallahu fikum. Barakallahu. Jadi tidak sesulit itu sebenarnya Ustaz ya Iya, untuk simpel saja ya. Simpel saja. Baca surah Al-Baqarah memang panjang, tidak harus selesai ya, tapi kalau bisa diselesaikan, dicicil dalam sehari ya. Tidak ada ritual tertentu meruqyah rumah disiram dengan air tertentu ya. Jadi cukup membaca surah Al-Baqarah dan kita juga membentengi diri kita dengan zikir pagi petang yang lengkap. Insya Allah kita aman dari semua gangguan. Masya Allah, semoga dapat dipahami oleh saudari penanya tadi, Rizky Nur dari Surakarta. Dan kita beralih ke penanya keduanya Ustaz ya. Izin untuk membacakan. Datang dari Aceh ini Ustaz, Masya Allah. Dari Aceh bertanya langsung ke Maros Ustaz. Dari saudara Nur Fizal. Assalamualaikum, semoga Ustaz selalu dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Afwan, izin bertanya, apa hukumnya mencantumkan logo yang mengandung salib di sertifikat, flyer, brosur, spanduk, dan web sekolah? Jazakumullah khairan. Dan beliau memberikan contoh ada di tautannya Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Ya, tentunya syiar-syiar orang-orang non-muslim ya, orang-orang kafir tidak boleh kita tampakkan, tidak boleh kita gunakan, tidak boleh kita sebarluaskan ya, karena itu bukan syiar kita. Kita punya syiar sendiri, maka tentunya ini harus dijauhi ya, ditinggalkan, diganti logonya. Dan kalau kita memang pemilik logo tersebut, maka kita berusaha dan sangat mudah insya Allah mengganti logo. Ya, kalau kita orang yang tidak punya wewenang di situ, maka kita cukup menasihati, memberi masukan, usulan. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak maka tentunya kita sudah lepas tanggung jawab kita. Ya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi tidak boleh kita mencantumkan, menyebarkan, menggunakan logo-logo yang menjadi syiar orang-orang non-muslim. Ya, karena tentunya kita tidak pantas untuk melakukan hal tersebut yang bertentangan dengan akidah dan keimanan kita. Maka ya kalau kita pemiliknya, kita rubah, kita ganti. Dan kalau kita bukan pemiliknya, kita hanya bisa memberi masukan, usulan. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak maka sudah lepas tanggung jawab kita. Barakallahu fikum. Wafiq, barakallahu Ustaz, jazakallah khairan. Semoga dapat dipahami oleh saudara kita tadi, Nur Fizal dari Loksamawe, Aceh. Baik para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, kami kembali mengajak Anda untuk dapat berpartisipasi dalam layanan live interaktif Fatwa TV ini, program Menjaga Iman bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA, Hafizallahu Ta'ala, terkait dengan keimanan.
keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah, kepada kitabnya, kepada malaikat dan hari akhir. Dan para pemirsa dan para pendengar dapat menelpon di nomor layanan kami, menghubungi di nomor layanan kami di 0331 544 6087, atau para pemirsa dan pendengar dapat menghubungi kami melalui WhatsApp call kami di 0310 821 7000 6087. Dan Anda juga dapat melayangkan pertanyaan melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Baik Ustadz, kami izin untuk melanjutkan lagi. Pertanyaan Ya, yang silakan. masuk di meja redaksi ini datang dari kota Surabaya, Jawa Timur. Dari saudari Nela, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah satu kalimat seperti kenapa kamu dulu tidak membeli rumah itu, dengan seandainya kamu dulu membeli rumah itu, kamu akan bla 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 bla. Jazakallah khairan Ustadz. Ya, yang pertama ya kalau memang sekedar bertanya, ya tentu berbeda dengan yang kedua. Tapi kalau yang pertama itu maksudnya menyalahkan, maka tidak boleh kita menyalahkan atau sesuatu yang sudah terlanjur. Kata Nabi SAW, la taqul law anni fa'altu kadza wa kadza wa idza asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza walakin qul qadarallahu ma syaa fa'al. Jadi tidak perlu apa yang sudah berlalu, ya sudah terlanjur, ya karena konteksnya di sini seakan-akan ingin menyalahkan seorang. Kalau yang pertama hanya sekedar bertanya, tentu berbeda dengan kedua. Tapi kalau maksudnya yang pertama itu menyalahkan, ya kenapa dahulu kamu tidak beli rumah itu, seandainya kamu beli maka tentunya akan seperti ini, itu tidak boleh kita ucapkan karena itu akan membuka pintu setan. Apa yang sudah terjadi, apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, maka tidak bisa kita hindari. Maka yang pantas kita ucapkan adalah ya qadarullah, Allah sudah takdirkan dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ya kita hanya bisa berusaha memperbaiki ya ke depannya. Adapun yang sudah berlalu, ya kenapa kamu nggak beli dulu, atau seandainya kamu beli begini dan begini, itu tidak perlu kita ucapkan karena ya belum tentu juga. Belum tentu. Ya seperti orang yang ketika seandainya saya nggak keluar maka saya tidak akan terkena ini. Ya tidak ada. Bisa jadi ketika di rumahnya pun bisa dia terkena musibah. Jadi ketika itu sudah terjadi, bimbingan oleh Nabi SAW adalah kita ucapkan qadarullah. Tidak perlu menyalahkan. Ya siapa-siapa tidak perlu menyesali. Ya hanya kalau itu terkait dengan dosa maka kita memohon ampun kepada Allah. Kalau itu terkait dengan musibah dunia maka ya cukup kita mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah berikan yang lebih baik. Barakallah. Barakallah Ustaz. Berarti kita tidak diperkenankan Ustaz ya untuk berandai-andai seperti itu Ustaz ya? Iya, jadi kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asabaka syai', ya. Tentu yang pertama kita berusaha untuk berantusias dan semangat untuk semua yang bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'uk. Dan juga perbanyak meminta pertolongan kepada Allah. Jadi semua yang bermanfaat, baik urusan dunia, apalagi urusan akhirat, maka kita haruslah bersemangat. Tapi setelah kita berusaha, ternyata hasil tidak sesuai yang kita harapkan, ya, atau ternyata kita terkena sesuatu yang tertimpa sesuatu yang kita tidak sukai, ya, maka tidak perlu kita terlalu bersedih. Dan cukup mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Karena ketahuilah bahwasanya semua yang terjadi di alam semesta ini sudah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Maka yang sudah terjadi sudah. Ya kalau memang dulu ya ditawarkan suatu rumah kemudian tidak jadi dibeli, ternyata rumah itu sekarang nilainya sangat mahal padahal dulu masih murah, berarti itu memang bukan rezeki kita. Ya, kita tidak beriman dengan benar sampai kita meyakini bahwasanya apa yang ditakdirkan tidak mungkin meleset dan apa yang tidak ditakdirkan tidak mungkin terjadi. Barakallah. Masya Allah, semua ada ketetapannya Ustaz ya. Masya Allah, Allahumma barik Ustaz. Berlanjut ke penanya selanjutnya, kita datang dari penelpon di sini Ustaz. Ya, betul. Assalamualaikum Ibu hamba Allah dari Sumbar. Assalamualaikum Ibu, Bapak. Mohon maaf. Dari Sumbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Bapak hamba Allah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, kami persilakan untuk pertanyaannya. Iya. Pertanyaannya kan dari mengenai masjid arah kiblat. Terkait dengan masjid, menentukan arah kiblat sebuah masjid seperti itu ya Pak? Ya, masjid ada yang dibangun masjid, kata pengurusnya sudah ke barat, katanya sudah arah kiblatnya. Nah, Sebelumnya Bapak hamba Allah, kami mohon maaf sebelumnya kami meminta untuk bisa diperkecil volume suara radio atau televisi yang ada sedang berada di dekat Bapak agar suara Bapak bisa terdengar jelas kepada Ustadz. Oke. Ya, mengenai arah kiblat ini. Iya. Pembangunan masjid baru di tempat saya ini. Iya. Kemudian dia membuat arah kiblat asal udah ke barat, katanya sudah. Padahal Quran mengatakan ke Masjidil Haram. Kemudian pengadilan agama tingkat Sumatera mengatakan lihat waktu 2 kali dalam setahun matahari pas di atas Ka'bah. Kami lihat juga dengan juga berbeda dengan yang diberikan ini. Dan menurut HP Android sekarang ini 44 larinya ke kiri. Baik, pertanyaannya Bapak? Pertanyaannya kemana? Qadarullah masyafa'al. Putus ya, jadi tapi jelas ya. Dapat jadi memang ini sering terjadi polemik di negeri kita atau di tengah kaum muslimin disebabkan mereka terlalu detail dalam menentukan arah kiblat. Padahal ya para ulama kita telah menjelaskan bahwasanya yang harus benar-benar menghadap ke bangunan Ka'bah adalah orang yang hanya berada di dalam Masjidil Haram. Orang yang berada di dalam Masjidil Haram, maka sholatnya harus benar-benar menghadap ke bangunan Ka'bah itu. Adapun yang di luar Masjidil Haram, maka dia di kota Mekah menghadap ke Masjidil Haram. Jadi selama menghadap ke Masjidil Haram, ya meskipun tidak pas kena Ka'bahnya, maka itu sudah terhitung menghadap ke kiblat. Kemudian di luar Mekah, maka selama dia menghadap ke Mekah, itu sudah terhitung menghadap kiblat. Dan di luar Arab Saudi, maka selama dia menghadap ke arah negara Arab Saudi yang di sana ada Mekah, ada Ka'bah di sana, yaitu di arah barat, maka itu sudah terhitung menghadap kiblat. Ya. Jadi sebenarnya yang harus benar-benar detail mengarah ke Ka'bah itu adalah yang berada di dalam Masjidil Haram. Maka yang terjadi sebagian kaum muslimin yang sudah bangun masjid terpaksa mereka merubah arahnya, padahal sudah tepat menghadap ke barat. Tapi karena ingin detail disebabkan sekarang teknologi cukup canggih sehingga harus apalagi ketika pas matahari berada di atas dan berbagai hal-hal tersebut, sehingga mereka mengatakan bahwasanya saat ini sudah mudah untuk menghadap ke bangunan Ka'bah. Padahal yang wajib bagi orang yang ingin sholat tidak harus ke Ain Ka'bah, tapi posisi Ka'bah itu kalau dia berada di Masjidil Haram, maka ia harus menghadap ke Ka'bah. Kalau dia berada di luar Masjidil Haram, maka menghadap ke Masjidil Haram. Kalau seorang itu berada di luar kota Mekah, Arab Saudi, kalau dia di arah Riyadh, di arah Madinah, di arah kota-kota lain di Saudi, maka dia menghadap ke Mekah. Dan kita yang di luar Arab Saudi, maka menghadap ke Arab Saudi, negara Arab Saudi yang di mana di sana ada Ka'bah, di sana di Mekah, maka di mana arah Arab Saudi tersebut, di arah barat, disitulah kita menghadapkan arah kita, kiblat kita, masjid kita, dan ketika kita ingin sholat. Maka tidak harus detail persis menghadap ke Ka'bahnya. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Itu termasuk takalluf yang tidak diwajibkan bagi kaum muslim. Baik Ustaz, semoga dapat dipahami oleh Bapak hamba Allah tadi Ustaz di Sumatera Barat. Karena ini perihal kiblat mungkin sangat-sangat penting bagi seorang muslim untuk dapat menentukan kiblatnya, tapi ternyata tidak sesulit itu sedetail yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin. Karena ini tentunya berat karena tidak semua orang punya alatnya, dan
Memang yang dijelaskan oleh para ulama kita ya disebutkan dalam hadis bainal masyi wal maghribi kiblah ya. Antara timur dan barat yang bagi arah kiblatnya bukan di barat itu maka dia sudah menghadap ke kiblat. Jadi tidak harus detail ke Ka'bahnya tapi cukup menghadap ke arah negeri yang dimana di situ ada Ka'bah. Ada Ka'bahnya, Ustaz. Ya, Iya. Masya Allah. Allahumma barik, Ustaz. Semoga dapat dipahami oleh saudara kita tadi, Bapak hamba Allah di Sumatera Barat. Baik, tersambung dengan penelpon ketiga kita, Ustaz. Ini datang dari Tangerang, Ibu hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, kami persilakan pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Begini Ustadz, kan semakin kesini namanya zaman itu kan entah dampak tiba atau apa, biaya sekolah itu kan semakin tinggi, semakin mahal gitu. Bahkan untuk sekolah dasar aja gitu, sekolah makan aja itu udah mahal-mahal gitu kan. Nah sementara kadang di dalam hati itu ya namanya ibu-ibu gitu suka was-was syaiton, ini kita bisa nggak ya nyekolahin anak gitu kan, mana anaknya banyak masih kecil-kecil gitu. Sementara kita pengen namanya orang tua pengen gitu punya impian pengen anaknya nanti sekolah di Madinah gitu, yang memang butuh ijazah nggak sih Ustadz? Anak kurang tahu. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang tua nggak mampu gitu nyekolahin yang butuh ijazah gitu kan, nah itu bagaimana ya Ustadz ya solusinya supaya anak nggak kurang pendidikannya gitu. Sementara kan kita nggak terlalu paham agama, jadi kan kita pasti butuh guru lain untuk bantu mengajarkan bahasa Arab gitu ya Ustadz. Nah gitu kadang suka was-was gitu Ustadz. Ya. Begitu Ustadz, mohon masukannya. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini penting untuk kita kaum muslimin mengetahui bahwasanya tidak ada seorang pun yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada bahkan makhluk yang diciptakan oleh Allah kecuali Allah telah menjamin rezekinya semuanya. Allah telah menentukan rezekinya dan tidak akan mati seseorang sampai dia meminum dan memakan semua rezekinya. Jadi ya tentunya kita tidak perlu khawatir tentang masalah rezeki ini. Selama kita berusaha bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar, akan Allah mudahkan urusan kita, dan Allah akan beri rezeki dari arah-arah yang tidak disangka. Dan sudah betul tadi Ibu mengatakan bahwasanya ini was-was dari syaitan sebenarnya. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Siapa di antara kalian yang bangun di pagi hari aman di tempatnya, tempat tinggalnya, ya, tidak ada perang, tidak ada kekacauan, tidak banyak pencuri, perampok yang ditakuti, dan juga tidak terjadi bencana-bencana. Kemudian sehat badannya dan dia punya makanan pokok hari itu, maka seakan-akan semua nikmat dunia telah dibawakan kepadanya. Maka tidak boleh kita terlalu risau dengan rezeki. Ya, selama kita berusaha bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, terus ya mencari dengan jalan-jalan yang halal, maka Allah akan datangkan rezeki tersebut, ya, meskipun kita tidak mengetahui dari mana arahnya. Jadi kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan tidak perlu terlalu khawatir dengan pendidikan anak kita, karena Allah Subhanahu wa taala yang menjamin semuanya. Dan juga tentunya kita harus selalu rutin ya zikir pagi petang, dan di antara zikir pagi yang harus selalu kita renungi maknanya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Jadi setiap hari sebenarnya kita mohon kepada Allah agar memberikan kita rezeki yang baik, rezeki yang halal, dan kalau kita gunakan ya, rezeki tersebut ya bukan dalam kemaksiatan kepada Allah, maka dan lalu kita syukuri, maka Allah akan tambahkan. Allah menjanjikan la in syakartum la azidannakum. Kemudian dalam kaitan menyekolahkan anak kita, ya tentunya semampu kita. Kalau kita tidak mampu menyekolahkan di tempat-tempat yang mungkin pembayarannya agak mahal, kita cari yang sesuai dengan kemampuan kita. Kita ajari mereka, kalau kita bisa mengaji, kita ajari anak-anak kita mengaji, kita ajak ikut ke pengajian-pengajian, kajian-kajian yang mengajarkan akidah, ibadah yang benar, dan juga kita berdoa kepada Allah agar selalu menjadikan anak kita soleh-soleha. Tidak perlu harus ke Madinah, ya, karena bukan jaminan ya dia akan menjadi soleh, soleha kalau
dia ke Madinah. Maka selama dia menjadi anak soleh, baik dia belajar ke Madinah atau tidak ke Madinah, maka itu sudah akan menjadi pahala yang terus mengalir. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath." Jika mati anak Adam maka terputus amalannya kecuali 3, salah satunya awaladun salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan untuknya. Jadi kita diperintahkan untuk bagaimana anak-anak kita ini ya akidahnya benar, ibadahnya benar, salatnya baik ya, dan Allah yang akan menjamin rezeki anak kita, bukan kita. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kata Allah Azza wa Jalla, kamilah yang memberi mereka rezeki dan juga kepada kalian. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan rezeki anak kita, karena itu sudah Allah Subhanahu wa taala tuliskan ketika dia berumur 4 bulan di perut ibunya. Ya, diutus malaikat yang menuliskan rezekinya, ajalnya, umurnya, apakah dia bahagia atau sengsara, dan itu jelas tidak akan berubah, ya. Karena itu sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Kita hanya ya wajib menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, bertakwa kepadanya, selalu memohon kebaikan, dan tetap bekerja dan berusaha. Ya, adapun rezeki kita tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang ya dari apa yang telah Allah tuliskan untuk kita. Jadi tidak perlu khawatir ya, selama kita hidup maka pasti rezeki kita masih ada. Karena seorang yang sudah habis rezekinya maka akan diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lan tamuta nafsun hatta yastawfiya rizqahu. Tidak akan mati satu jiwa sampai dia menyempurnakan rezekinya. Ya, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah dalam sebuah ceramahnya pernah bercerita bahwasanya ada seorang yang jatuh ke sumur, kemudian ditolong, ya, kemudian setelah dia ditolong ternyata dia selamat dan minta minum susu, ya, setelah minum susu kemudian dia jatuh meninggal. Dan ya karena apa? Karena dia belum menyempurnakan semua rezekinya. Maka ya selama kita hidup berarti masih ada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita. Ya, dan tentunya yang penting kita apa? Yang penting kita terus berusaha mencari yang halal, bekerja, perbanyak doa, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan mencukupkan semua kebutuhan kita. Barakallahu fiik. Wafiq, barakallahu Ustaz. Semoga jawaban Ustaz tadi dapat didengar dan diresapi para ibu-ibu yang merasakan hal yang sama dengan ibu tadi. Allahumma barik Ustaz. Baik, berlanjut ke penelpon selanjutnya, penelpon keempat kita. Datang dari Bandung, Ibu Iis. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu Iis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bandung pagi ini, Bu Iis? Alhamdulillah, udah ada hujan. Alhamdulillah. Baik Ibu Is, kami persilakan untuk pertanyaannya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, anak ya lagi menghafal Al-Quran, menghafal juz 30. Ketika menghafal tuh dari pertama hafal, tapi kesana udah banyaknya pas awal sekali tuh suka lupa gitu, tapi kalau udah ingetin gitu kesananya lancar, terus lupa lagi ingetin lancar, terus metodenya itu ditulis, cuman awalnya doang ditulis. Nah setelah hafal banyak itu tulisannya itu apakah harus dimuliakan seperti ceceran Al-Quran yang ada di tanah gitu? Apakah bagaimana caranya gitu? Takut tidak termasuk tidak memuliakan Al-Quran. Bu Is, nulisnya di mana Ibu? Ya. Nulisnya kalau boleh tahu di mana? Di buku. Di kertas. Oh di kertas. Di kertas gitu, di kertas yang bisa dibawa kemana-mana gitu, kertas aja selembaran gitu. Baik, Bu, ya. Terus itu tuh jatuh. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Allah beri taufik dan selalu menjaga ibu dan menjaga semangatnya untuk menghafal Al-Quran. Masya Allah, alhamdulillah. Dan tentunya saya nasihatkan di samping semangat menghafal, dituntut juga bagi kita untuk semangat mempelajari maknanya. Ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan bukan untuk sekedar dihafal hurufnya, dibaca lafaz-lafaznya, tapi yang lebih penting lagi adalah dipahami dan diamalkan isinya. Kemudian kalau terkait dengan pertanyaan tadi, maka semua ya
ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW adalah ucapan atau tulisan-tulisan yang harus dihargai ya. Buku-buku yang di situ ada nama Allah dan juga ada hadis-hadis Nabi SAW, ya tentunya ini tidak boleh dihinakan, dibuang sembarangan, apalagi sampai ke tempat sampah. Karena itu termasuk ya mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan syiar-syiar yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Maka ya kertas tadi kalau memang sudah tidak dimanfaatkan boleh untuk dibakar ya. Jadi sebagian kaum muslimin mungkin memahami bahwasanya kertas-kertas yang dimuliakan, yang di situ ada hadis Nabi, ayat-ayat Al-Qur'an ya. Mereka memahami bahwasanya tidak boleh dibakar. Ini tidak benar ya. Karena sahabat Utsman bin Affan ketika mengumpulkan kaum muslim dalam satu mushaf, semua mushaf yang lain itu dibakar. Bukan karena kita menghinakan ayat tersebut, tapi agar aman, tidak diinjak atau digabung dengan sampah-sampah yang lain. Dan sebagian ulama juga kita mengatakan selain dibakar bisa ditanam di tanah yang baik ya, yang kita yakin di situ insya Allah tidak bercampur dengan kotoran. Kan kalaupun kita bakar juga kita menunggu sampai benar-benar hancur ya, bukan mesti tersisa ayat-ayatnya sehingga itu pun akan tercampur dengan sampah-sampah yang lain. Maka ketika kita bakar ya kita benar-benar menunggu sampai hancur sehingga tidak ada lagi ayat-ayat sisa-sisa ayat yang bisa jadi terhinakan jika kita biarkan. Jadi boleh untuk dibakar agar lebih aman dari diinjak atau digabung dengan sampah-sampah yang lain. Barakallah. Wafiq, barakallah Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh Bu Iis dari Bandung, Jawa Barat tadi. Baik, berlanjut ke pertanyaan yang masuk di meja redaksi kita. Alhamdulillah, telah tersambung kita kembali dengan penelpon yang kelima Ustaz, datang dari Sumatera Barat. Bapak Rustam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rustam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Pak Rustam? Baik. Begini Ustaz. Alhamdulillah. Kalau kita ditimpa musibah, dianjurkan supaya untuk bersabar Ustaz. Ya. Sesuai dengan pengajian yang didengar, musibah itu katanya yang pertama. Baik, bagaimana Pak? Agak terputus. Ya. Ulang lagi. Gimana? As-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika pertama kali terjadi musibah. Itu mungkin dimaksud. Sabar itu katanya kan yang pertama kali dapat musibah. Itu yang dapat musibah. Harus bersabar. Baik, Pak. Yang dikatakan sabar tadi adalah bersabar yang pertama kena musibah Ustaz. Ya. Sekarang kalau kita sabarnya itu sesudah nggak pertama, waktu pertama kita mungkin panik, gelisah, segala macam risau. Nah, kemudian setelah berapa hari, berapa bulan, beberapa minggu ya, dikasih nasihat oleh orang gini-gini, baru kita ada kesabarannya. Jadi kesabaran yang berikut itu, apakah tetap nilainya di sisi Allah menambah pahala sabar? Ya, jadi paham Ustaz? Paham ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan sungguhnya kita milik Allah dan sungguhnya kita akan kembali kepadanya. Dan Nabi SAW bersabda innamas sabru inda sadmatil ula ya. Sabar yang terbaik itu ya ketika baru pertama kali. Adapun jika sudah berlalu seminggu, sebulan, 2 bulan, maka hampir semua orang memang akan melupakan. Dan tentunya selama ya perasaan kecewa, perasaan sedih itu tidak dilarang ya. Dan itulah yang akan menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat kita. Tapi kalau kita sampai murka dengan takdir Allah, tidak terima, kemudian sampai menampar pipi, sampai menyobek baju, ya ini semua yang dilarang dalam agama kita, bahkan termasuk dosa besar. Jadi ya itu yang dimaksud indamas sabru inda sadmatil ula ya. Kalau kita sabar ketika pertama kali terjadi musibah, kita tidak menangis yang sekeras-kerasnya, tidak menampar pipi, maka disitulah kesabaran yang memang dibutuhkan. Adapun jika sudah berlalu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, maka tentunya ya kebanyakan orang memang mudah untuk bersabar ketika sudah lama, karena waktu itu sendiri akan mengobati ya musibah tadi. Jadi yang dimaksud sabar itu ketika pertama kali maksudnya disitulah
diuji kesabaran kita ketika baru terjadi. Ya. Kalau ketika itu kita bisa bersabar, kita bisa tidak menangis terlalu keras, tidak marah dengan takdir Allah, kita terima, maka itulah pahala yang kita dapatkan. Tapi kalau memang kemudian lama baru kita semakin bisa menerima, maka tentunya bukan berarti tidak dapat pahala juga, ya. Jadi apalagi tadi memang baru dapat nasihat juga. Ya, itulah makanya ketika seorang tertimpa musibah, maka dianjurkan kaum muslimin yang lain untuk menghiburnya. Ya. Kalau itu berkaitan dengan kematian, maka kaum muslimin lain mengatakan innalillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Sungguhnya milik Allah apa yang Allah berikan dan milik Allah apa yang Allah ambil. Dan segala sesuatu punya batas tertentu, maka hendaklah engkau bersabar dan minta pahala, mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi ya yang dimaksud tadi ketika pertama kali terjadi memang disitulah diuji kesabaran seorang. Ya. Jadi tapi kalau kemudian kita bisa menerima, maka tentunya bukan berarti tidak dapat pahala sama sekali. Ya. Kalau perasaan sedih itu masih ada, tapi kita berusaha bersabar, mengharap pahala dari Allah, maka tetap kita dapat pahala. Tapi pahala yang terbaik itu ketika pertama kali terjadi, kemudian kita bisa bersabar, bisa mengatakan innalillah, qaddarallah, kemudian kita berharap pahala dari Allah, tidak marah kepada Allah, dengan tidak murka dengan takdir Allah, tapi kita menerima dengan sepenuh hati, maka itulah pahala yang terbaik bagi orang yang bisa bersabar ketika pertama kali terjadi musibah tadi. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fikum atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh Bapak Rustam tadi di Sumatera Barat. Baik, berlanjut ke pertanyaan yang masuk di meja redaksi kita Ustaz. Datang dari Kabupaten Tanjung Jabung, Barat, Indonesia, Jambi. Baik, dari saudara Prima, Assalamualaikum, semoga Allah menjaga Ustadz sekeluarga. Izin bertanya Ustadz, apakah hukum asal masyarakat awam itu Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bukan Ahlul Bid'ah? Jika dikatakan mereka Ahlus Sunnah, namun sebagian mereka ada yang meyakini perkara yang tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah yang diajarkan oleh para ulama. Bagaimana penjelasannya Ustadz? Barakallahu fikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah juga menjaga yang bertanya, sekeluarga dan seluruh pemirsa dan kru Fatwa TV dimanapun berada. Hukum asal orang awam itu adalah sama dengan ulamanya. Jadi al-awam tabi'un li ulama'ihim. Orang-orang awam itu mengikuti ulama mereka. Seperti di negeri Iran contohnya, ya karena ulama mereka Syiah, maka masyarakatnya juga adalah Syiah, bukan Ahlus Sunnah. Tapi kalau di suatu negeri, di suatu tempat, di suatu daerah, ya ulama mereka kebanyakan Ahlus Sunnah, maka masyarakatnya juga dihukumi dengan Ahlus Sunnah. Karena mereka itu tidak punya mazhab tertentu, tidak punya akidah tertentu kecuali apa yang diajarkan oleh ulama-ulama mereka. Ya, dan orang jahil tentunya mereka kalau betul-betul ya karena kejahilan, bukan karena kelalaian dari mereka sendiri, maka tentunya mereka mendapat uzur. Maka bagaimana menghukumi orang awam? Kita lihat ulamanya. Kalau ulamanya Ahlus Sunnah, maka sama dengan ulamanya. Jadi tergantung ulama di daerah dan negeri tersebut. Karena orang awam itu bertanya kepada ustadz, dai, penceramah, syekh yang ada di tempat tersebut. Dan mereka akan mengikuti mereka. Jadi kalau mereka memang kelompok ya seperti di sebuah negara yang dikuasai oleh Syiah umpamanya, maka masyarakat awamnya juga adalah Syiah. Ya. Tapi kalau masyarakatnya di situ adalah Ahlus Sunnah, ulamanya Ahlus Sunnah, kebanyakan, maka masyarakatnya juga adalah Ahlus Sunnah. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh penanya tadi, saudara Prima dari Jambi. Dan pertanyaan tadi Ustaz sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan kembali kepada Ustaz jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum Ustaz atas untayan nasihat dan jawaban-jawabannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah berikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya. Dan semoga Ustadz sekeluarga dan juga para santri dan santriwati yang ada di Urwah bin Zubair Ustadz ya di Maros, semoga dapat selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan ilmu dalam proses belajarnya. Allahumma amin.
Baik para Amin. pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, saksikanlah terus program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pada jadwal yang telah ditetapkan. Dan untuk mengetahui segala informasi terkait dengan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan Fatwa TV, Anda dapat mengakses website kami yaitu www.dewanfatwa.com atau fatwatv.id. Kami juga mengajak Anda untuk berkontribusi dalam dakwah Islam melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda sekarang. Dan usai sudah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, semoga Allah berikan kita taufik untuk dapat mengamalkan ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Kita tutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami.